Halo anak-anak ibu yang hebat, siswa-siswi SD Pangudulur Santo Valentinus. Selamat pagi dan berkah dalam. Apa kabar semuanya? Oke, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selamat, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan ibadat kita, yaitu ibadat pertemuan kedua bulan Kitab Suci Nasional. Kita akan mengambil tema yang kedua, aku solider dengan sesama. Maka baik, mari anak-anak untuk menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Lalu yang punya kitab suci, anak-anak boleh menyiapkan kitab sucinya masing-masing. Lalu disiapkan dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Baik anak-anak, silahkan menyiapkan diri dengan baik. Selamat mengikuti ibadat dari awal hingga selesai. Tuhan memberkati. Dalam nama Putra dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Baik anak-anak yang terkasih, mari kita awali ibadat kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Ambil sikap doa yang baik. Ya Bapa yang baik, kami anak-anak-Mu berkumpul lagi di tempat ini untuk merenungkan sabda-Mu. Tuntunlah kami sepanjang pertemuan ini, sehingga apa yang akan kami dengar lewat sabda-Mu dapat membuka wawasan dan pikiran kami. Semoga apa yang kami perbuat sejalan dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Baik anak-anak yang terkasih, selanjutnya anak-anak akan mendengarkan sabda Tuhan melalui Injil Matius yang akan kami tayangkan melalui animasi berikut. Silakan anak-anak untuk melihat, menyaksikan dengan baik. Baik kalau sambil membuka kitab sucinya masing-masing. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya. Kata mereka, Katakanlah kepada kami,
apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Karena itu, berjaga-jagalah. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Orang benar akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Anak-anak yang terkasih, setelah tadi anak-anak mendengarkan sabda Tuhan melalui Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Sekarang kita akan mencoba untuk mendalami apa yang ada dalam Injil hari ini. Hari ini hadir di tengah-tengah kita anak-anak. Beliau adalah Buder Ignaz yang siap mendampingi kita semua. Buder Ignaz, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Buder? Puji Tuhan, sehat. Terima kasih, Buder, sudah bersedia mendampingi kita semua di pertemuan GKSN yang kedua. Beliau, Buder Ignaz, walaupun sudah sepuh tapi tetap setia mendampingi Bapak Ibu Guru dan anak-anak semua di SD Pangudulur Santo Valentinus. Terima kasih, Buder. Sama. Buder, saya ingin bertanya. Ini terkait dengan bacaan Injil hari ini di pertemuan GKSN yang kedua, yang temanya adalah Aku Solider dengan Sesama. Di bacaan tadi, Buder, saya ingin bertanya, apa yang akan dilakukan anak manusia bila ia datang? Monggo, Buder. Terima kasih. Yang penting kita harus tahu siapakah anak manusia itu. Yang dimaksud anak manusia di sini adalah Yesus sendiri. Maka yang kita ketahui bahwa pada akhir zaman Yesus mau datang ke dunia. Itu artinya Yesus akan mengumpulkan semua orang, tidak pilih-pilih. Lalu Yesus mengutus para malaikat untuk memisahkan orang-orang itu yang digambarkan dalam bacaan tadi, yaitu domba dan kambing.
Nah, maksudnya apa? Kok ada dua macam, domba dan kambing. Nah, yang dikelompokkan dalam domba adalah orang-orang yang setia melaksanakan perintah Tuhan, yaitu mencintai sesama. Lalu bagaimana mencintai sesama itu secara konkret, secara nyata? Nah, mereka mempunyai kepedulian untuk memperhatikan mereka, lebih-lebih perhatian terhadap orang yang miskin, yang kekurangan, dan sebagainya. Dalam Injil dikatakan memperhatikan orang yang lapar, mereka memberi makan. Lalu yang telanjang, mereka memberi pakaian. Nah, itu semua adalah karena kasih dalam diri mereka itu mempunyai kasih Tuhan terhadap mereka. Maka ini perlu juga kita wujudkan dalam hidup kita sebagai anak-anak, ya tentu mempunyai kepedulian untuk mencintai sesamanya. Maka nanti pada akhir zaman anak-anak juga akan mengalami seperti itu, akan datang kembali ke dunia untuk mewartakan sabda Tuhan, mencintai sesama. Akhirnya Tuhan akan memberikan tempat yang berbahagia, yaitu di surga. Demikian Pak, maksud dengan benar. Oke, Buder, terima kasih. Jadi di Injil tadi itu ada dua kelompok ya, Bro? Ya. Ada kelompok kambing dan kelompok domba. Domba itu di sebelah kanan, Ya. lalu kambing di sebelah kiri. Betul ya, Buder? Betul. Oke. Terus pertanyaan saya, Buder, mengapa kelompok domba itu layak masuk ke kerajaan surga, sementara kelompok kambing tidak layak masuk kerajaan surga? Berikut, Buder. Baik, terima kasih. Tadi saya sudah jelaskan bahwa yang berkenan untuk memasuki surga itu adalah orang-orang yang mempunyai kepedulian untuk mewujudkan kasih Allah itu kepada sesamanya, mencintai Tuhan, mencintai sesama, maupun mencintai dirinya sendiri. Nah, kalau kita cinta pada Tuhan, berarti kita tidak melupakan Tuhan, karena Tuhan sendiri adalah yang menciptakan kita. Kita dihadirkan ke dunia karena Tuhan mengendaki kita. Kemudian mencintai sesama, perintah Tuhan itu mencintai sesama artinya memperhatikan, mempunyai kepedulian orang-orang yang di luar kemampuan material, orang miskin jelasnya, orang anak jalanan, orang gelandangan. Itu semua yang mempunyai yang perlu kita bantu, yang perlu kita perhatikan sehingga mereka itu mendapat kasih dari kita, dari anak-anak, supaya mereka juga mengalami kasih dari Tuhan sendiri melalui anak-anak itu sendiri. Itu yang kita maksud dalam pertanyaan tadi. Maka anak kita harus mempunyai kepedulian untuk mencintai sesamanya. Secara konkret bahwa anak-anak juga sudah banyak melakukan melalui kegiatan di sekolah dan sebagainya. Terima kasih. Ya, Buder, terima kasih. Jadi intinya begini, Buder, yang di sebelah kanan yang diibaratkan sebagai domba itu masuk kerajaan surga karena peduli dengan sesamanya. Ya, betul. Kalau ada temannya yang mungkin sakit ditengok, kalau ada orang lain yang mungkin kurang makan, tidak bisa makan, kita bantu. Kalau ada orang lain yang mungkin tidak punya rumah, tidak bisa beli baju, kita bantu. Sementara yang di sebelah kiri, yang ibarat kambing, tidak pantas masuk kerajaan surga karena selama hidupnya tidak mau peduli dengan rumah. Begitu, betul gitu. Oke. Pertanyaan terakhir, Buder. Mungkin ada pesan-pesan, Buder, buat anak-anak kita SDPL Valentinus, harapan yang sesuai dengan bacaan di hari ini, Buder. Baik, terima kasih. Anak yang terkasih, setelah Anda merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, kita lebih baik mewujudkan, karena pertama-tama kita itu dicintai oleh Tuhan, itu yang pertama. Kedua, kita akan mewujudkan
cinta Tuhan kepada kita itu karena kita akan menyerupai Tuhan dengan melakukan perintahnya. Cintailah Tuhan Allahmu, cintailah sesamamu, cintailah dirimu sendiri. Yang kami tekankan, jangan lupa berdoa. Itu pun juga perwujudan suatu mencintai Tuhan. Mendoakan orang tua, mendoakan teman-teman, mendoakan para guru karyawan, supaya semuanya itu senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Lalu kita wujudkan dalam perilaku sehari-hari mencintai sesama, yaitu sama berbuat baik kepada orang yang membutuhkan perhatian. Contoh konkret tadi sudah disebutkan di atas, maka mari kita tanamkan kasih Allah itu dalam diri kita wujudkan dalam kegiatan kita sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah maupun di tengah-tengah masyarakat. Kalau Anda wujudkan kasih itu, Anda layak untuk memasuki surga. Tuhan memberkati. Terima kasih Bunda atas sapaannya hari ini. Semoga dari renungan yang disampaikan Bunda, kita semua, hidup kita, tangan kita menjadi berkat Tuhan untuk sesama kita. Dan kita juga mendoakan Bunda agar senantiasa diberikan kesehatan, tetap setia pada anak-anak SD Pangdulur Santo Valentinus. Terima kasih Samsoni. Oke, anak-anak yang terkasih, sesuai dengan Injil hari ini bahwa Tuhan Yesus mengajak kita itu untuk peduli dengan sesama kita. Anak-anak beberapa hari yang lalu dibagikan botol. Anak-anak semua sudah punya ya, sudah dilubang, sudah ditempel stiker, sudah bagus begini, sudah diisi. Oke, saya mengingatkan dan Bunda juga mengingatkan, ini adalah salah satu perbuatan konkret kita. Maka anak-anak silakan setiap hari memasukkan uang recehnya. 200 boleh, 500 boleh, 1000 boleh, dan seterusnya. Jangan lupa ketika mau memasukkan sambil berdoa. Bernardo Sugeng, doakanlah kami masukkan. Ludovicus Luther, doakanlah kami masukkan. Dan seterusnya. Ini nanti akan dikumpulkan lalu disumbangkan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Seperti yang disampaikan Bunda tadi, mungkin ada saudara kita yang tidak bisa makan, mungkin ada saudara kita yang di jauh sana tidak bisa beli baju atau tidak punya rumah. Maka baik uang nanti kalau terkumpul akan disalurkan untuk aksi sosial saudara-saudara kita yang membutuhkan sesuai dengan Injil hari ini. Jangan lupa besok tanggal 18 September dikumpulkan ke sekolah. Oke, siap? Terima kasih. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan ini untuk mendalami sabda-Mu. Bimbinglah kami agar kami dapat merenungkannya dengan baik. Maka kami mohon, kabulkanlah segala doa yang kami panjatkan kepadamu. Bagi siswa-siswi SD Pangdulur Santo Valentinus Surakarta, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami telah dapat melaksanakan penilaian tengah semester yang pertama. Kami bersyukur karena berkat-Mu sungguh luar biasa bagi kami semua, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan baik. Bapa, bimbinglah kami selalu agar tidak goyah semangat kami dalam belajar, sehingga hasil usaha kami sungguh dapat membanggakan kedua orang tua kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur pula karena berkat-Mu sungguh luar biasa bagi kami semua. Engkau telah menganugerahkan kepada kami orang tua yang dengan tulus mencintai dan mendampingi kami. Berkatilah kami semua, berkatilah keluarga kami, agar kami mampu tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang beriman kepadamu dan mampu melayani dan berbagi dengan sesama kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik,
Kami berdoa pula untuk semua umat yang melaksanakan berbagai kegiatan memperingati bulan Kitab Suci Nasional ini. Bimbinglah kami agar kami mampu merenungkan ayat-ayat Kitab Suci, sehingga kami pun semakin banyak menimba kekuatan dari sabda-Mu. Mampukanlah kami agar kami dapat melaksanakan sabda-Mu. Dan kiranya apa yang telah kami lakukan dan yang kami rencanakan sungguh menjadi berkat bagi diri kami dan sesama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari anak-anak yang terkasih, kita satukan segala doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri dengan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, Raja Surgawi, kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah menyertai kami sepanjang pertemuan ini. Sabda-Mu mengajarkan kepada kami agar kami terbuka hati untuk menolong sesama kami, terutama mereka yang menderita. Bantulah kami agar mampu melaksanakan sabda-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Semuanya ini demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadat kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Anak-anak yang terkasih, setelah selesai kita mendalami sabda Tuhan dalam rangka untuk mengisi bulan Kitab Suci Nasional, kita semua senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mewatarkan kasih Allah kepada sesama kita. Kita pergi, kita diutus. Amin.